Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak, Ibu, teman-teman, sahabat semuanya, pendidik, guru atau tutor pendidikan kesetaraan dimanapun berada, di antara kita barangkali masih mengalami kebingungan ya, mengalami kebingungan terkait dengan istilah modul dan modul ajar. Ya, karena sekarang di dalam kurikulum Merdeka itu kita mengenal nomenklatur modul ajar. Tapi dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan, kan ada belajar mandiri, kemudian kita mengenal adanya modul. Apa beda antara modul dan modul ajar? Dan juga nanti saya akan membahas terkait dengan beberapa narasi yang berkembang. Dulu KI, KD, sekarang CP. Dulu silabus, sekarang ATP. Dulu RPP, sekarang modul ajar. Nah, terutama terkait yang terakhir ini barangkali perlu kita luruskan. Ya, perlu kita luruskan. Dulu RPP, sekarang modul ajar. Yang terakhir ini. Apakah betul demikian? Mari kita simak videonya sampai tuntas. Apa perbedaan modul dan modul ajar? Ya, masih banyak yang bingung ini. Modul ajar. Apa bedanya? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini ya. Jadi kalau kita sekarang mengikuti kurikulum Merdeka itu kita mengenal istilah atau nomenklatur yang digunakan yaitu modul ajar ya. Modul ajar. Modul ajar kemudian selama ini di dalam pembelajaran pendidikan kesetaraan kita mengenal atau menggunakan modul. Apa perbedaannya? Nah, kita lihat dari sisi pengertian ya, dari sisi pengertian yang bisa kita tinjau dari dokumen yang ada di panduan pembelajaran dan asesmen. Nah, di dalam panduan pembelajaran dan asesmen di sana disebutkan bahwa modul ajar itu adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh pendidik untuk memandu kegiatan pembelajaran. Jadi modul ajar ini yang membuat pendidik dan untuk memandu pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi untuk siapa modul ajar ini? Untuk pendidik. Kalau di pendidikan kesetaraan untuk tutor, gitu ya. Nah, sekarang modul. Modul adalah bahan ajar yang digunakan peserta didik untuk belajar mandiri. Sehingga modul itu berfungsi sebagai delivery sistem pembelajaran atau sebagai penyampai pembelajaran. Ya. Dalam pendidikan setara kita mengenal ada tiga bentuk pembelajaran. Tatap muka, mandiri, tutorial. Pembelajaran dalam bentuk tatap muka, belajar mandiri, tutorial. Kalau kita urutkan urutannya itu tatap muka, mandiri, tutorial. Kenapa? Karena kegiatan tutorial itu tidak akan berlangsung jika belum ada belajar mandiri. Jadi dengan kata lain, tutorial itu mendahului kegiatan, maaf, belajar mandiri itu mendahului kegiatan tutorial. Ya, nah, ketika peserta didik belajar mandiri, kan ketika tatap muka itu guru yang menyampaikan materi dengan berbagai metode gitu kan, dengan berbagai metode pendekatan. Nah, kemudian ketika belajar mandiri kan tidak bertemu dengan guru, tidak bertemu dengan tutor, tidak bertemu dengan pendidik. Siapa yang menyampaikan materi? Yang menyampaikan materi itu adalah modul. Maka modul disebut sebagai delivery system pembelajaran. Modul sebagai bahan ajar. Maka kalau kita melihat konstruksi modul itu berbeda dengan buku teks. Modul itu ada langkah-langkah kegiatan belajar yang memandu peserta didik untuk belajar.
Jadi bedanya modul ajar, kalau modul ajar itu memandu pendidik untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, modul itu memandu peserta didik untuk belajar mandiri. Nah, sudah tahu bedanya ya. Jadi modul ajar itu digunakan oleh pendidik, memandu tutor, memandu guru, sedangkan modul itu memandu peserta didik untuk belajar mandiri. Nah, ini saya kira sudah paham ini sekarang ya. Sekarang sudah paham Bapak Ibu semuanya. Nah, berikutnya ini. Berikutnya terkait dengan eh, kan ada narasi ini tadi yang saya sampaikan. Apa bedanya kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka? Sebenarnya nggak usah kita komparasikan, nggak usah kita bedakan. Tapi itu sudah berkembang di dunia maya itu ya. Dulu KIKD, sekarang CP. Dulu silabus, sekarang ATB. Dulu RPP, sekarang diganti modul ajar. Nah, yang terakhir ini yang ingin saya sampaikan, meluruskan narasi yang berkembang ya, meluruskan narasi yang berkembang. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa simak di dalam panduan pembelajaran dan asesmen ya. Jadi rujukan kita itu panduan. Di dalam panduan pembelajaran dan asesmen atau PPA itu di halaman 20 ya, kemudian juga yang di halaman 23. Ini kalau kita melihat panduan pembelajaran asesmen untuk kurikulum Merdeka ya. Nah, di dalam halaman 20 itu disebutkan di sana. Jadi pemerintah itu menyediakan contoh-contoh alur tujuan pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran, atau yang sering dikenal dengan RPP dan modul ajar. Nah, ini. Jadi pemerintah itu dalam platform Merdeka Mengajar itu menyediakan contoh-contoh alur tujuan pembelajaran dan contoh rencana pelaksanaan pembelajaran, dokumen perencanaan pembelajaran yang disebut RPP atau ya ini atau dan modul ajar ya. Jadi RPP itu belum dihapus ya. RPP itu belum dihapus kalau kita melihat dokumen di halaman 20 ini. Nah, kemudian kita kita lihat juga di halaman 23. Di halaman 23 rencana pembelajaran ini dapat berupa. Nah, ini ditegaskan kembali di halaman 23. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau maaf, rencana pembelajaran ini dapat, saya ulangi ya, rencana pembelajaran ini dapat berupa satu, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang dikenal dengan RPP ya. Atau ini yang bentuk yang kedua ini yaitu bentuk modul ajar. Jadi di dalam panduan di sini sudah disebutkan bahwa RPP itu masih ada. Bapak Ibu itu boleh masih menggunakan RPP atau Bapak Ibu menggunakan bentuk modul ajar. Nah, modul ajar itu yang tadi saya sebutkan. Bukan modul ya, berbeda modul dan modul ajar. Modul ajar itu dokumen memandu kegiatan pembelajaran pendidik, guru tutor, sedangkan modul ajar, modul maaf ya, malah ikut bingung. Sedangkan modul itu memandu peserta didik belajar mandiri. Nah, ini Bapak Ibu yang saya kira perlu kita pahami bersama ya. Apa itu apa namanya eh, perbedaan antara modul-modul ajar, kemudian meluruskan narasi RPP diganti modul ajar. Sekarang Bapak Ibu masih boleh menggunakan RPP. Bahkan di dalam dokumen di kelanjutan dari halaman kelanjutan dari halaman 22 itu disebutkan ya di sana ya bahwa eh, untuk di tabel 34 ya, di sana disebutkan penjelasan perbandingan antara komponen minimum dalam RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dan modul ajar. Ini ada tabel, artinya Bapak Ibu masih boleh menggunakan RPP atau Bapak Ibu akan menggunakan modul ajar. Jadi saya meluruskan narasi yang berkembang, RPP diganti modul ajar. Itu kurang
tepat. Karena dalam panduan pembelajaran dan asesmen, RPP itu masih dinyatakan ada. Dan ini lebih sederhana RPP ini. Jadi hanya tiga komponen minimumnya ya. TP yang merupakan salah satu dari TP dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Ini biasanya untuk satu atau lebih pertemuan. Di dalam langkah-langkah dalam satu RPP itu bisa untuk satu atau lebih pertemuan. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen pembelajaran. Rencana asesmen di awal pembelajaran dan asesmen di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, ini masih simpel sifatnya yang RPP. Sedangkan yang lebih lebih apa namanya lebih kompleks lagi itu kita sebut dengan modul ajar dengan komponen minimum yang pertama tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang biasanya untuk satu tujuan pembelajaran yang dicapai dalam satu atau lebih pertemuan. Jadi satu satu apa namanya satu modul ajar itu biasanya untuk satu TP. Kemudian yang ketiga yaitu eh, rencana asesmen di awal pembelajaran maksudnya beserta instrumen dan cara penilaiannya. Jadi yang ini lebih 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 detail rinciannya gitu ya, termasuk dalam menguraikan rencana asesmen di akhir pembelajaran ini juga diuraikan lebih detail bagaimana instrumennya dan bagaimana cara penilaiannya. Kemudian yang kelima, ini kan sudah empat komponen ya. Yang komponen kelima adalah media pembelajaran yang digunakan, termasuk misalnya bahan bacaan yang digunakan, mungkin bisa disebutkan bukunya dalam daftar pustaka, kemudian lembar kegiatannya, LKPD, lembar kerja peserta didiknya seperti apa, tautan video atau tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Jadi di dalam pembelajaran yang dirancang di dalam modul ajar, Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar yang bisa digunakan di sini disebutkan di dalam media pembelajaran. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian dan mudah-mudahan kegiatan kali ini kok kegiatan mudah-mudahan penjelasan ini bisa mencerahkan kita semuanya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan mohon maaf dan silahkan memberikan komentar, masukan di dalam kolom komentar. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa terus mengembangkan pendidikan kesetaraan yang berkualitas dan bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.